Pagi pemirsa, inilah Selebriti New bersama saya Amelia Puspitasari. Kita buka berita pertama, berita bahagia dari pasangan Nabila Syakieb bersama Resi. Resmi menjadi sepasang kekasih kemarin dengan mahar 1 juta rupiah dan akad nikah menggunakan bahasa Arab. Walaupun perbedaan usia mereka 8 tahun, Nabila dan juga Resi terlihat sangat bahagia. Ini dia liputannya. Perjalanan cinta antara Nabila Syakieb dan Reswara Argia Radinal akhirnya sampai juga ke dermaga pernikahan. Pada hari Minggu kemarin, bertempat di sebuah hotel berbintang di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pasangan kekasih ini mengikat janji suci pernikahan dalam sebuah prosesi akad nikah. Akad nikah yang digelar sesuai sunnah Nabi tersebut hanya dihadiri oleh mempelai pria saja, sedangkan mempelai wanitanya berada di dalam kamar. Resi, sapaan calon suami Nabila, membacakan ijab kabul dengan menggunakan bahasa Arab. Usai ijab kabul berlangsung, barulah Nabila keluar dari kamar dan langsung mengikuti acara penyematan cincin ke jari masing-masing. Akad nikah ditutup Nabila dan Resi dengan menyalami kedua orang tua dan sungkem kepada sang nenek. Suara Argia Radina, Gawatuka, wa antahtuka, maktubataka, binti Nabila, bil mahar, wahad miliun rupiah naddan. Qabiltu tajwijaha wa nikahaha bil mahril mazkur. Saling memasangkan cincin dari Resi ke Nabila dan dari Nabila ke Resi. Nabila pelan-pelan supaya bisa diabadikan. Ya, alhamdulillah selesai semua. Selanjutnya kami akan mengajak mempelai pria dan wanita untuk bersalaman dan cium tangan kepada ayah dan ibu sekalian. Nara boleh kembali ke tempatnya Nara ya, terima kasih banyak. Iya, boleh diambil yang lebih mudah aja. Iya, dari ayah Nabila, kemudian ibu Nabila. Iya. Kemudian ke ayah Resi, Mrs. Ala, ya ibu Resi, dan Bapak Stefanus Bram. Iya, selanjutnya Nabila dan Resi akan bersalaman dan cium tangan kepada nenek dari Resi. Iya, Ibu Radinal Mohtar ada di sebelah. Jadi proses akadnya Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Sedikit nervous di awalnya tapi alhamdulillah lancar. Itu sebenarnya surprise buat keluarga saya ya. Memang saya sama keluarga Nabila setuju kita pengen berjalan dengan bahasa Arab. Dan sebenarnya ngafalnya sehari atau 2 hari ya. Pasti nervous kan, itu sesuatu momen yang sakral lah. Jadi ya nervous di awal tapi alhamdulillah jalan dengan lancar. Yang bikin aku nervous banget karena Resi kan harus ijab kabulnya pakai bahasa Arab gitu ya, walaupun aku percaya Resi pasti bisa, cuman ya pasti ada rasa nervous gitu karena aku juga pikir orang yang udah hafal pun kalau udah nervous kadang kan suka kepletot gitu. Jadi itu aja sih yang paling aku takutin sama, tapi alhamdulillah semuanya lancar. Iya pasti deg-degan, cuman alhamdulillah sekarang udah lega banget, semuanya alhamdulillah berlangsung dengan lancar, hikmat, dan semuanya juga happy, berkah insya Allah untuk kedepannya juga. Sebagai mahar pernikahan, Resi memberikan mas kawin kepada Nabila berupa uang tunai senilai 1 juta rupiah. Alasan kedua mempelai sepakat menjadikan uang senilai 1 juta rupiah sebagai mahar pernikahan tak lain hanya untuk memudahkan Resi saat mengucapkan bacaan ijab kabul dengan menggunakan. Misalkan memang bisa lebih cepat lebih baik, alhamdulillah. Ya jalanin aja sih, nggak ditunda-tunda. Kita sih justru belum ada rencana apa-apa untuk tahun baru. Paling dalam material itu mungkin cuma mau ke Bali, itu pun juga cuma sebentar. Mungkin nanti honeymoonnya di Belanda, mungkin.
Reshi memang masih stay di Eropa gitu, jadi masih stay di Belanda. Tapi mungkin untuk sementara ini kalau selama aku lagi belum syuting, mungkin aku akan ke sana. Tapi itu pun gak yang stay di sana. Jadi aku palingan pulang nanti kayak bisa ke sana lagi gitu. Cinta memang bisa datang dari mana saja. Begitu juga cinta antara Nabila dan Resi yang datang dari kesamaan hobi berkuda di antara mereka. Namun bukan dari kesamaan hobi saja. Cinta Nabila dan Resi begitu kokoh adanya karena mereka sama-sama nyaman. Kendati posisi Resi lebih muda daripada Nabila. Awalnya teman teman dekat, cuman merasa nyaman dan makin lama ya jadi pacaran. Tapi awal dari temenan. Pertama karena rasa nyaman. Aku nyaman banget sama Reshi. Passion kita juga sama. Kita punya kesamaan hobi, yaitu berkuda. Terus Reshi orangnya sabar banget, ngemong. Walaupun usianya lebih muda dari aku, tapi dia sosok yang sangat dewasa dan sangat ngemong gitu. Jadi kalau buat aku, kata orang-orang yang dekat sekeliling saya memang bisa dibilang lebih dewasa karena dari dulu saya misalnya bertanding dengan orang yang lebih dewasa, teman-teman saya juga ada yang lebih dewasa karena jadi secara nggak langsung mungkin saya cara berpikirnya berbeda dengan orang-orang yang usia saya. Dan untuk saya usia oke, itu jelas saya dan Nabila perbedaannya it's clear. Cuman ya tergantung kita bawanya aja gimana. Kalau buat saya it's not the difference. Kebahagiaan Nabila dan Resi yang telah resmi menjadi sepasang suami istri disambut sukacita mendalam oleh orang tua. Doa dan harapan pun mengalir dari orang tua yang sudah tak sabar ingin menimang cucu dari pasangan pengantin baru ini. Alhamdulillah, senang, terharu. untuk Reshi dan juga Nabila semoga langgeng terus dan semoga diberi anak secepatnya, secepat dapat hubungan. Happy terus sampai mau memisahkan. Amin. Selamat buat kakak tercinta Nabila, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Pokoknya sampai seumur hidup lah, sampai ajal menjemput lah. Berikutnya, datang kabar bahagia lain dari komedian kita Rina Nose yang resmi menjadi sepasang kekasih bersama Fakhrul Razi. Akhirnya keduanya pun mengumumkan kabar bahagia tersebut kepada masyarakat luas yang telah menantikan mereka berdua untuk jadian. Lantas seperti apa beritanya setelah mereka resmi menjadi sepasang kekasih? Marilah kita lihat liputannya. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I Kedekatan Rina Nose dengan artis asal Brunei Fakhrul Razi tak lagi sekedar isapan jempol. Secara mantap, dua sejoli yang baru saja resmi berpacaran itu mendeklarasikan hubungan perasaan mereka. Tak dapat ditampik kisah cinta Rina dan Fakhrul yang berawal dari panggung disebut-sebut berkedok settingan. Lantas, apa tanggapan Fakhrul dan Rina seputar anggapan miring publik soal status pacaran mereka? Lantas apa yang membuat dua artis beda negara itu saling kepincut satu sama lainnya? Benarkah Fakhrul telah menyimpan rasa sejak pertama tampil satu acara dengan Rina? Ya, kami sudah jadian. Pola pemikiran kita ialah kamu seorang host, aku seorang komentator. Jadi pendekatan itu ada, tetapi hanya setakat profesionalisme itu saja. Jadi selepas itu menuju ke sini, saya kasih tahu dia saya ingin berkarir di sini. Mas Ivan Gunawan pun ada bilang kamu harus berkarir di sini. Soimah pun berkata begitu, Mae pun berkata begitu, kamu harus berkarir di sini. Jadi adanya dukungan daripada para komentator dan juga host itu, yaitu terutama sekali lagi Rina Nose. Jadi saya semakin bersemangat. Dari sebelum jadian sampai sekarang jadian sejauh ini masih sama. Mudah-mudahan terus aja begini, nggak berubah. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I
Pendekatan Rina Nose dengan artis asal Brunei Fahrul Razi tak lagi sekedar isapan jempol. Secara mantap, dua sejoli yang baru saja resmi berpacaran itu mendeklarasikan hubungan perasaan mereka. Tak dapat ditampik kisah cinta Rina dan Fahrul yang berawal dari panggung disebut-sebut berkedok settingan. Lantas, apa tanggapan Fahrul dan Rina seputar anggapan miring publik soal status pacaran mereka? Lantas apa yang membuat dua artis beda negara itu saling kepincut satu sama lainnya? Benarkah Fahrul telah menyimpan rasa sejak pertama tampil satu acara dengan Rina? Ya, kami sudah jadian. Kapan sih, Kak? 2 hari yang lalu. Iya, masih hangat berarti ya? Masih hangat-hangat gimana gitu. Jujur saya katakan ini bukan settingan, ini satu reality ya, dan memang saya pun ikhlas berpasangan bersama dengan Rina Nose, dan Rina Nose kelihatan ikhlas banget berpasangan dengan saya. Jadi itulah ya. Ya proses lah, namanya juga proses. Kayak orang mau apa ya? Orang melakukan segala hal pasti ada prosesnya. Ya ini pun juga sama aja kayak gitu. Tiba-tiba ada keyakinan aja gitu. Dan itu nggak muncul, itu muncul tiba-tiba aja gitu nggak ada apa ya, nggak dikontrol, tahu-tahu muncul aja perasaan itu gitu. Saya tidak munafik ya, memang saya tertarik dengan dia, tetapi pada saat itu pola pemikiran kita ialah kamu seorang host, aku seorang komentator. Jadi pendekatan itu ada, tetapi hanya setakat profesionalisme itu saja. Jadi selepas itu menuju ke sini. Di tempat lain, bakat melucu komedian Omas nampaknya menurun di salah satu putranya. Kini sang anak yang duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah atas telah pandai melucu ala stand up komedi. Tren komedi yang satu ini memang tengah jadi hiburan yang dinanti. Maka tak heran selain bakat dari ibunda, remaja tersebut telah piawai melucu berkat latihan rutinnya. Lantas bagaimana Omas mengajari putranya berkomedi secara baik? Seperti apa kepiawaian stand up komedi putra Omas tersebut? Ya, ini tentang ibu saya ya. Ibu saya ini jangan salah. Ibu saya nggak pernah ketinggalan zaman. Kan tahun 2015 kemarin ada tren namanya sulam ya kan. Sulam alis, sulam bibir. Nih ibu saya sulam juga nih, sulam bibir. Tapi dia pakai benang pancing. Alhamdulillah sekarang kan bibirnya kayak ikan mujair ya. Aja lu, Ya. asli loh ini. Ya. Daripada lu tuh, ya. Ini sulam. Nah ini saya sulamnya lain ini. Pakai benang sunat, pakai bengkak gini nih. Diontor, bukan diantuk tawon. Itu dulu tuh monolog. Kalau keluar, kalau saya dulu kalau di Lenong cerita jadi pembantu ngomong tuh sendiri. Jadi ngomong itu emang paling susah sendiri, tapi ngomong sendiri rame gitu. Zamannya dulu si Babe, ya Babe Binyamin, begitu juga. Ya udah lu belajar aja itu kalau itu dia secara otodidaknya apa? Dia nonton, dia liatin. Itu dia ntar di sekolahan, dia udah disuruh-suruh. Terusnya di lapangan wali kota Depok pernah gitu. Jadi gue mau gantepin aja. Pembajakan memang menjadi ancaman terbesar bagi tumbuh kembangnya kreativitas musisi dan penyanyi tanah air. Demi memberantas pembajakan yang telah menjadi bahaya laten dalam industri seni, kemarin tepatnya di kawasan Glodok, para penyanyi dan musisi seperti Tiffany Kenanga, Siti Badriah, dan Benz Leo ikut menghadiri peresmian dibukanya wadah karya original harga ekonomis. Lantas, apa harapan para penyanyi muda dengan terselenggaranya acara lawan pembajakan kemarin? Seberapa efisien DVD harga ekonomis mencegah maraknya pembajakan di tanah air? Namanya ada acara seperti ini, acara maksudnya penjualan CD yang original tapi dengan harga murah, dengan harga yang nggak jauh beda sama bajakan gitu kan. Dan ya aku seneng. Jadi akhirnya aku karya semua musisi Indonesia itu dihargain gitu loh, dan kita jadi nggak benci-benci lagi sama pembajak. Ya. Menurut aku pembajakan itu kayak pembunuhan kreativitas ya, karena emang para kreator terus musisi juga seperti aku juga kalau misalnya ada pembajakan gini ngerasa apa ya,
malas aja gitu membuat kreasi yang lebih lagi gitu, karena emang kita ngerasa emang gak dihargai gitu kalau misalnya ada pembajakan gitu kan. Jadi pembunuhan kreativitas banget, dan emang sistemnya juga emang harus dibenahi gitu. Jadi makanya aku bersyukur banget ada tindakan ini gitu. Jadi emang para musisi terus para kreator juga lebih ngerasa dihormati aja di industri musik ini. Pemirsa, di lain kisah muncul video permintaan maaf Mulan Jameela terhadap Maya Estianty yang diunggah bersama di video berbagi tak hanya mendulang reaksi keras dari netizen dan haters. Al Ghazali, putra pertama dari Ahmad Dhani dan Maya Estianty, juga menyambut sinis permintaan maaf ibu tirinya itu. Al malah menantang keseriusan Mulan dalam mendapatkan kata maaf dari ibundanya. Lantas seperti apa beritanya? Mari kita simak di Selebritasnya. Unggah di situs video berbagi tak hanya mendulang reaksi keras dari para netizen dan haters. Al Ghazali, putra pertama Ahmad Dhani dengan Maya, juga menyambut sinis permintaan maaf ibu tirinya itu. Al malah menantang keseriusan Mulan dalam mendapatkan kata maaf dari ibundanya. Lantas, apa tantangan Al untuk Mulan? Kalau aku tanggapan kok minta maaf ya ketemu langsung aja, samperin ke rumah. Nggak tahu, nggak ada salah juga aku sih, nggak tahu. Ya lebih senang lagi kalau minta maafnya langsung. Beranikah Mulan menyambut tantangan Al? Yang pasti, aksi melankolis Mulan saat diwawancarai Deddy Corbuzier memancing kemarahan Dhani. Dhani kesal karena Mulan seolah meminta maaf kepada Maya demi membahagiakan ketiga puteranya. Lalu benarkah Al, El, dan Dul justru merasa sedih dan terluka akibat ulah Mulan yang terkesan dibuat-buat itu? Ya sempatlah ada tayangan. Ya. Enggak juga. Malah El sama Al malah muak lihatnya. Anak-anak sih pasti semua pengen, tapi kalau bisa ya kasih aja. Tak ada angin, tak ada hujan. Mulan tiba-tiba ingin mengalah demi mempersatukan Dhani dan Maya kembali. Alih-alih ingin mendapatkan simpati, pelantun lagu Makhluk Tuhan yang paling seksi itu seolah dituding sebagai wanita yang paling tidak tahu diri oleh para haters. Pasalnya, Maya disebut-sebut sebagai orang yang mengangkat derajat Mulan dari sang penyanyi klub malam menjadi artis ibu kota. Maya pula yang kabarnya memakeover penampilan Mulan yang cenderung deso menjadi penyanyi yang glamor dan layak menjadi personel duo ratu. Akan tetapi pada tahun 2006, usai merilis single Lelaki Buaya Darat, tiba-tiba Mulan menyebut Dhani sebagai suami bersama. Saat itu sejumlah sahabat Maya seperti Tamara Geraldine yang menjadi saksi di sidang cerai Maya dan Dhani, kabarnya sudah mengetahui pernikahan siri Mulan dengan Dhani sebelum Dhani resmi cerai dari Maya. Sudah mengetahui pernikahan siri Mulan dengan Dhani sebelum Dhani resmi cerai dari Maya. Lalu mengapa sekarang Mulan meradang disebut perebut suami orang? Pasti sedih lah sama Mbak Maya. Kalaupun misalnya Mas Dhani nih memilih untuk lebih bahagia sama perempuan lain, aku pun harus ikhlas gitu Mas, Mbak Maya. Karena buat aku prinsipnya, apapun yang terjadi, Saya nggak tahu, pokoknya saya nggak pernah mengizinkan aja. Dari dulu saya tidak pernah suka punya istri main sosmed, apalagi sekarang main YouTube, gila lagi. Si keras terhadap video permintaan maaf Mulan juga diungkapkan oleh sahabat Maya, Virni Ismail. Kalau aku mau minta maaf, kalau aku mau minta maaf sama seseorang, aku kayaknya memilih untuk datang ketok pintu ke rumah orang itu, terus ngobrol aja berdua, mau diterima mau enggak, tapi gitu. Ya kalau lewat media sosial kayaknya, kalau aku sih kayaknya gimana gitu ya, kayaknya lebih enak, nggak perlu orang tahu gitu, personal aja yang bersangkutan, ngomong langsung dari hati ke hati atau to the point, tapi just you and me gitu. Tapi setahu aku dia sudah memaafkan, tapi ibarat dia sih, kata dia cerita, ibarat kain putih kalau udah kena aspal susah bersihinnya. Meski dikecam sana-sini, ungkapan maaf Mulan diapresiasi positif oleh pakar fisiognomi dan body language. Lantas, adakah bias ketulusan dalam ekspresi wajah Mulan saat menghaturkan kata maaf kepada Maya?
Dia bilang, aku tidak bisa maksa. Lihat, ketika dia mengatakan, aku tidak bisa maksa, matanya itu menghadap ke kamera. Kalau di sini pemirsa bisa lihat, aku nggak bisa maksa, ya, itu matanya menatap ke depan kamera. Jadi artinya apa? Mbak Maya, aku tidak memaksa kamu untuk memaafkan aku. Dia serius, Mbak, aku tidak maksa kamu. Benar-benar saya sudah pasrah. Yang penting anak-anak saja fokusnya. Kalau Mbak Maya nggak memaafkan tidak apa-apa. Tapi tetap di hati, namanya manusia ya, pasti tetap menginginkan ada rasa maaf ya, rasa untuk dimaafkan. Kabar lain yang sangat mengejutkan masyarakat yaitu pedangdut Saiful Jamil yang tersangkut terdugaan pencabulan pemuda di bawah umur. Marilah kita simak beritanya di Selebrita News. Juri salah satu acara pencari bakat pada sebuah televisi swasta ini diperiksa sejak pagi tadi. Saiful dilaporkan lantaran diduga tersangkut kasus pelecehan seksual kepada seorang pemuda berinisial DS. Hingga saat ini penyanyi dangdut Saiful Jamil masih dalam pemeriksaan unit reskrim Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kapolsek Kelapa Gading, Komisaris Polisi Ari Cahya, membenarkan Saiful Jamil masih dalam pemeriksaan penyidik di Polsek Kelapa Gading. Kelapa Gading mendapatkan laporan dari warga inisial DS yang bersangkutan melaporkan saudara SJ. Kemudian dari keterangan sepihak yang bersangkutan kami mencoba Saiful Jamil atau kerap disapa Ipul memiliki nama asli Jamiluddin Purwanto. Dirinya mulai memasuki dunia hiburan tanah air sebagai penyanyi dangdut. Dapatkan informasi apapun dari Saiful Jamil sebagai yang terduga menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus ini patut disayangkan mengingat Saiful Jamil adalah artis yang punya pamor baik begitu, dan terutama ini terjadi di tengah maraknya kasus LGBT yang saat ini sedang marak di Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut sejauh apa proses pemeriksaan terhadap Saiful Jamil ini dilakukan, sudah bersama saya Kapolsek Kelapa Gading. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore Mbak. Pak, hingga saat ini Saiful Jamil masih menjalani pemeriksaan. Apa saja yang sudah disampaikan oleh Saiful Jamil dalam pemeriksaan sementara ini? Perlu saya jelaskan, berawal dari adanya laporan masyarakat kurang lebih jam 5 tadi. Boleh saja masyarakat menyampaikan atau menduga-duga, jangan-jangan suka sama suka, kemudian seperti yang kita ketahui mungkin numpang ngetop korbannya atau gimana. Saya pastikan bahwa yang bersangkutan baru kenal kurang lebih tanggal 31 Januari malam, dan pertama kali diundang ke rumah oleh saudara SJ ini tanggal 1 Februari. Jadi kurang lebih baru 2 minggu atau sampai 3 minggu yang bersangkutan kenal. Bukan kenal sudah lama. Dan kenal itu di sebuah acara televisi swasta. Pak, tersangka ini apakah nanti akan ditahan atau hanya untuk pemeriksaan sementara saja? Sampai saat ini masih kita periksa. Kami sudah memeriksa kurang lebih 3 saksi yang ada di dalam. 1 pelaku yang sudah kita amankan dan 1 saksi korban. Kurang lebih 5 orang yang sedang kami periksa. Saksi maupun pelapor ini kan sudah ada ya Pak ya. Sejauh ini apa pembelaan yang disampaikan oleh SJ? Sampai saat ini saudara SJ sangat-sangat kooperatif. Yang bersangkutan juga mau bekerja sama dengan kami gitu. Apa dia mengakui Pak? Ya, kita tunggu nanti hasil periksa. Sementara masih diperiksa nih. Masih belum keluar pengakuan iya atau tidak, begitu belum ada Pak? Nanti kita sampaikan pasti ke rekan-rekan media. Tapi yang jelas bisa kita pastikan bahwa alat bukti yang kami punya kurang lebih dari 2. Apa saja Pak? Itu materi penyidikan Pak. Ya. Korban sejauh ini ada berapa Pak yang sudah melaporkan? Terindikasi lebih dari 1. Ya. Dan semua itu adalah pria, anak kecil di bawah umur? Laki-laki. Yang saat ini yang pasti yang di bawah umur 1 anak. Kabar lain yang tak kalah heboh dengan komedian kita Saiful Jamil yaitu datang pada presenter dan komedian kita Indra Bekti. Muncul lagi korban pelecehan seksual yang dilakukan Indra Bekti. Ini dia liputannya. Teman-teman, rekan-rekan semua di sini, bahwa dalam hal ini klien kami yang bernama Reza Fahlevi secara
hukum telah melakukan upaya hukum dalam hal ini melaporkan adanya dugaan tindak pidana. Mungkin dalam hal ini klien kami lah yang bisa memberikan keterangan. Tapi yang jelas kita telah resmi melaporkan adanya dugaan tindak pidana tersebut, gitu ya. Siapa? Mungkin karena ini kita kan mau langsung ke ini ya, koordinasi ke Dirkrimum, jadi mungkin beberapa pertanyaan aja ya kalau misalnya terkait. Laporannya di mana aja? Bang, ini dinaikin dulu ke atas Bang. Sebenarnya sih saya ngelapornya ini dari dulu, cuman saya nggak berani ngelapor karena ada yang pihak dari Indra Bekti ngancam saya, apa saya mau dibunuh sama Indra Bekti. Kapan itu kejadiannya, ancaman yang saya mau dibunuh sama Indra Bekti, sama ada orang kemarin tahun 2013 terakhir saya mau dibunuh sama Indra Bekti, makanya saya nggak berani ngelapor. Terus tiba-tiba saya diancam seperti itu, ya udah saya nggak berani melapor. Nah kebetulan ada korban lagi selanjutnya, makanya saya sekarang berani melapor. Saya demi Allah, demi Rasulullah, Pak Indra Bekti melecehkan saya di kamar dia. seperti apa melecehkannya? Dia melecehkan dia dan dia dia buka baju saya dan dia selalu melecehkan, dan dia ngomong sama teman-teman media nggak kenal sama saya. Kalau Indra Bekti nggak kenal sama saya, panggil dia ke sini ngomong, sumpah Al-Quran, berani nggak Indra Bekti ngomong sama saya? Sering banget saya dilecehin, dan dia menjanjikan saya terus, menjanjikan saya ingin menjadi seorang entertain, tapi hasilnya nggak ada. Dia sering nelpon saya, sering SMS saya, sering nyuruh saya main ke rumah. Akhirnya saya dilecehkan seperti ini. Berapa kali? Terakhir tahun 2015-2014 ini terakhir. Ada dilecehkan berapa kali? Ini pegang-pegang nggak sama Indra? Semuanya dipegang dan saya sangat dilecehkan. Di sini saya makanya semuanya saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Ada perlawanan nggak saat dilecehkan gitu? Net, turun net. Saya nolak begitu dia raba saya, begitu dia buka baju saya, semuanya saya nolak. Kak, ini apa-apaan? Saya mau berontak, saya mau kabur, tiba-tiba itu pintu sudah dikunci sama dia, saya nggak bisa kabur lagi. Kamu mau nggak jadi seorang entertain? Mau, Kak? Kalau kamu mau, kamu diam. Ya udah, saya bisa pasrah aja. Begitu saya pasrah, dia raba saya, dia ini saya. Ya udah, saya bisa pasrah. Dia ngejanjiin saya, yang saya nggak terima dia ngejanjiin, selalu ngejanjiin terus. Akhirnya apa enggak sempat berhubungan. Maaf. Itu aja ancamannya. Lagi ya. Dari kenal awal gimana? Ancamannya diterima. Kenal awal ceritain dulu. Satu stasiun televisi juga awalnya dia minta nomor handphone saya. Kebetulan habis minta nomor handphone saya, dia tiba-tiba nelpon saya. Saya kaget kan, kok seorang artis nelpon saya gitu. Akhirnya tiba-tiba dia nyuruh saya datang ke rumah. Ya udah, saya datang ke rumah dia, nyampe rumah dia di Radio Dalam Gang Kenanga. Tahun berapa tuh? Rumah dia itu persis tahun 2010 dulu awal kejadiannya. Begitu saya nyampe rumah dia, saya masuk kamar dia, tiba-tiba dia ngunci pintu, dia ngambil handphone dia. Cukup dulu ya. Biar jelas, jadi nggak sepotong-sepotong, Bang. Nggak sepotong-sepotong. Kenapa Anda mau telepon datang? Kenapa saya mau? Karena dia menjanjiin terus, tapi nggak dikasih. Jadi selama ini nggak pernah menepati janji. Nggak pernah menepati janji, cuma janji bohong. Sekali dari saya sekali. Ancamannya berupa apa? Ancamannya dari apa? Tadi ngomong statementnya akan melaporkan meja di rekor baik atas tuduhan nama baik. Gimana? Oke, silakan, siap, dan saya beserta kuasa hukum saya sudah laporan. Mungkin kuasa hukum saya nanti yang bicara mungkin di ACC laporan saya. Saya sudah ada banyak bukti juga, dan saya sangat saksi juga ada. Bahkan salah satu seorang artis juga membenci dia. Saya kemarin lapor sama Bang Ginanjar. Kata Bang Ginanjar, labrak saja terbukti. Ada bukti SMS ada. Sudah 30 menit, saya Amelia Puspitasari menemani Anda. Berita tadi menutup acara Selebrita News pagi hari ini. Terima kasih dan sampai